Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi mengenai eksistensi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Dengan nama anggota kelompok yang pertama, Nurrosita Umami dengan NIM 2003010810. Yang kedua, Putri Winda Aprilia dengan NIM 2003011098. Dan yang ketiga, Muhammad Arin Alhaj dengan NIM 2003011113. Pembahasan yang akan kami bahas di sini, yang pertama, pengertian MSDM. Yang kedua, tujuan MSDM dalam organisasi. Yang ketiga, manfaat MSDM. Yang keempat, peran MSDM dalam organisasi. Dan yang kelima, kegiatan dan tanggung jawab manajemen sumber daya manusia. Yang keenam, cara pengendalian terhadap perubahan dan cakupan MSDM dalam organisasi. Dan yang ketujuh, tantangan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian MSDM. MSDM adalah pengembangan dan pemanfaatan personil bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional, dan internasional. Menurut Faustino 2003, manajemen sumber daya manusia bisa didefinisikan sebagai proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. Next akan dibacakan oleh teman saya. Yang kedua yaitu tujuan MSDM dalam organisasi. Tujuan utama MSDM dalam organisasi yaitu sebagai tanda pengenal keberadaan manajemen sumber daya manusia atau MSDM dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Meskipun dalam suatu organisasi atau perusahaan adanya sumber daya manusia diciptakan untuk membantu kerja manajer. Namun tetaplah manajer harus tetap bertanggung jawab terhadap kinerja karyawannya. Departemen Sumber Daya Manusia dibuat untuk membantu manajer dalam menangani hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu manfaat MSDM. Manfaat dari manajemen sumber daya manusia adalah terciptanya suatu kondisi SDM atau pegawai atau tenaga kerja yang memenuhi kebutuhan organisasi, yang bermotivasi dan berkinerja tinggi, dilengkapi dengan sarana untuk menghadapi perubahan, serta menggunakan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Dan yang keempat, yaitu peran MSDM dalam organisasi. Peran sumber daya manusia dalam organisasi merupakan peran yang sangat penting, karena peran dan fungsi manusia itu sendiri tidak dapat digantikan oleh sumber daya lain. Eksistensi sumber daya manusia dalam kondisi lingkungan yang terus berubah tidak dapat dipungkiri. Maka dari itu, kemampuan sumber daya manusia dalam beradaptasi terhadap perubahan sangat penting dan harus diperhatikan agar dalam suatu organisasi tersebut tidak tergilas oleh perubahan yang ada. Sumber daya manusia dalam organisasi juga mereka harus berorientasi terhadap visi, misi, tujuan,
dan sasaran dalam organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, yang kelima yakni kegiatan dan tanggung jawab manajemen sumber daya manusia. Nah, aktivitas utama MSDM adalah mendapatkan, mengelola, dan pemutusan, sedangkan tanggung jawab manajemen sumber daya manusia adalah untuk memberdayakan sumber daya manusia dalam organisasi, mengelola unsur manusia secara baik, agar diperoleh tenaga kerja yang qualified dan puas terhadap pekerjaannya demi pencapaian tujuan organisasi. Yang keenam yakni cara pengendalian terhadap perubahan dan cakupan MSDM dalam organisasi. Walaupun demikian, agar peran sumber daya manusia tersebut dapat sinkron dengan visi, misi, maka manusia sebagai salah satu sumber daya harus dapat melakukan penyesuaian terhadap perkembangan organisasi yang semakin kompetitif. Dan yang terakhir yakni tantangan manajemen sumber daya manusia. Tantangan yang dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia di masa depan adalah bagaimana menciptakan suatu organisasi sekaligus dituntut pengelolaan yang semakin efisien, efektif, dan produktif. Kebijaksanaan apapun yang dirumuskan dan diterapkan di bidang sumber daya manusia dan langkah-langkah apapun yang diambil dalam manajemen sumber daya manusia itu kesemuanya harus berkaitan dengan pencapaian berbagai tujuan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun ucapan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.